Baik anak-anak sekalian, Ustaz Arifin awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan anak-anak sekalian. Sebelum memulai seluruh kegiatan hari ini, Ustaz Arifin akan mengajak anak-anak sekalian untuk dulu pernah sekali Ustaz Arifin masuk kegiatan pagi berbagi ya. Ketika siang namanya siang berbagi. Mas Reza, pengalaman di SSB ikut ekstra sepak bola boleh diceritakan? Sedikit Za, boleh. Ayo kita lihat Mas Reza. Apa Za? Sedikit cerita ke teman-teman. Gimana? Pertama, penak artinya pengalamannya menyenangkan. Apa lagi? Cerita apa yang pernah kamu alami yang menurut Mas Reza katanya tapi penak itu apa? Cerita yang penak itu. Suka tanding, kemudian enggak tahu. Ya boleh satu cerita itu termasuk cerita singkat tidak apa-apa. Yang lain ada seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu itu membawa seorang anak. Padahal ketika itu pulang sekolah cuacanya sangat panas, sangat terik sekali. Ternyata setelah ibu itu selesai dari sana, Ustaz Arifin mampir ke warung itu, saya sempatkan bertanya pada pemilik warung kucingan itu, namanya Pak Bos di jalan. Awalnya dia berangkat berdua naik kendaraan. Tapi sampai di Mertoyudan, namanya di Mertoyudan itu, dia diturunkan dari kendaraan itu, tiba-tiba yang laki-laki. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah salah satu contoh bahwa laki-laki itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab nggak menurut anak-anak? Tidak bertanggung jawab. Nilai Pancasila maksudnya. Nilai Pancasila itu harus kita hidupkan, salah satunya adalah bertanggung jawab. Ya enggak? Ada yang pernah punya pengalaman merusakkan benda milik orang lain? Pernah pas itu pinjam pensilnya Gavin nggak sengaja loh Pak, dikira punya sendiri, kecoret terus minta maaf ke Gavin. Nah, ya sekedar sepele cuman mencoret tapi minta maaf, the best ya. Nah, Ustaz Arifin minta tanamkan pada diri anak-anak sekalian untuk apa namanya? Senantiasa bertanggung jawab. Anak-anak sekalian coba perhatikan yang ada di layar. Oke, saya minta satu pendapat. Gambar apa menurut kalian anak? Balapan, MotoGP, apa lagi? Selain itu yang lebih khusus apa? SEA Games? No. Pertamina boleh. Pertamina itu apa maksudnya? Hah? Motor? Bukan. Ya orang sedang balapan. Kira-kira kan tadi MotoGP. Ini MotoGP di mana? Apa? Mandalika. Nah, anak sekalian, kita lihat di sana ada gambar yaitu atau foto ketika balapan GP tahun 2022 yaitu di Mandalika, tempatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi suatu kebanggaan bagi Indonesia. Kok tahu nah itu Indonesia apa? Kata cirinya Mbak Queen apa tadi? Apa? Pertamina. Yes, itu adalah salah satu perusahaan milik negara, namanya Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Itu salah satu yang pengelola dari sirkuit Mandalika itu. Nah, kita patut bangga, itu ajang internasional loh, nggak cuma di Indonesia. Tamu-tamunya banyak dari luar negara-negara lain. Ketika ke sana nggak cuma balapan, ternyata di Lombok itu banyak tempat-tempat wisata yang sungguh sangat menarik para wisatawan untuk melihat, selain itu juga untuk berwisata. Terlepas dari peristiwa-peristiwa lucu. Apa menurut anak peristiwa lucu dari Mandalika kemarin pas balapan? Apa? Ada apa hujan? Kenapa menurut Arka kok lucu? Hah? Kenapa lucu? Karena dalam Islam hujan itu rahmat Allah yang menurunkan, ya enggak? Kita diajarkan untuk percaya bahwa yang namanya yang menurunkan hujan itu Allah. Apakah bisa Papa hujan stop, hujan berhenti? Tidak bisa. Kita secara ilmu bisa. Secara ilmu kita bisa melihat apa namanya perakiraan cuaca. Itu pakai ilmu kalau itu. Kita tahu kondisi awannya, musimnya, kondisi kelembapan udaranya dan macam-macamnya. Kita bisa memprediksi hari ini hujan atau tidak. Ning kita memprediksi, tidak memutuskan, tidak memastikan. Nggak mesti hari itu hujan karena Allah yang mengatur itu. Kita sebagai umat muslim percaya bahwasanya Allah yang maha mengendalikan dan maha kuasa atas kejadian hujan itu. Oke, tentang sirkuit Mandalika. Taman bunga kata Mbak Naila. Kata Mbak Stefania Taman Bibit Senopati.
Benar. Di mana? Di mana ini? Rumah Sakit Harapan. Iya. Namanya mana? Di kota mana? Yes, di kota Magelang. Itu ada di dekat kita. Bunga Senopati, anak-anak sekalian, kalau kita bercerita atau berbicara tentang taman bunga, Ken, kira-kira apa yang ada di dalam taman bunga itu? Belum pernah, tapi kalau tahu dari namanya taman bunga, kira-kira yang ada di dalamnya apa? Dengan melihat bunga, tanaman bunga. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan tanaman bunga, Ustaz Arifin akan tunjukkan salah satu teks bacaan. Siap untuk membaca? Oke, semua pandangan diarahkan ke sana karena bacaannya menggunakan layar, jadi anak-anak tolong baca yang ada di sebelah sana. Nanti kalau pulang besar, Ustaz Arifin akan besarkan. Siap? Oke. Di belakang kelihatan enggak? Oke, masih kelihatan ya. Oke, hitungan ketiga nanti ini mulai bergerak ya. 1, 2, 3. Silahkan mulai baca. Oke, anak-anak sekalian. Ustaz Arifin akan coba bertanya. Nanti minta tolong berpendapat ya. Tadi kita sudah bercerita tentang Taman Bunga Senopati ya. Dalamnya ada berbagai macam bunga. Bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek. Ada salah satunya juga di sana ada yang namanya bunga kemuning. Nah, menurut anak-anak, bunga kemuning, tadi kan sudah baca teks itu. Bunga kemuning itu asalnya dari mana? Ustaz Arifin bertanya, beneran loh ya ini. Bunga kemuning yang kita lihat di Taman Bunga Senopati itu asalnya dari mana? Dari putri kuning yang meninggal. Oke, tapi ini pertanyaan beneran loh ya. Apakah benar tanaman putri kuning itu berasal dari putri kuning yang meninggal? Enggak. Kok tahu enggak? Karena apa? Kata siapa itu teks fiksi? Kata Nela itu teks fiksi. Oke, kalau anak-anak sudah tahu bahwa bunga kemuning yang ada di Taman Senopati itu bukan berasal dari putri kuning yang mati, berarti yang cerita tidak nyata atau khayalan adalah yang apa? Yang berjudul apa tadi? Asal-usul bunga kemuning. Jadi anak-anak sekalian, yang ingin Ustadz Arifin sampaikan adalah bahwasanya teks fiksi itu sebagus apapun itu merupakan khayalan dan punya tujuan untuk menghibur. Ya enggak? Apakah kita setelah baca itu kita melihat bunga kemuning, wah, bawahnya ini ada jenazahnya putri kuning. Ya enggak? Enggak. Teks fiksi itu khayalan atau tidak nyata. Nah, langkah kedua, kegiatan kedua LKPD, yaitu anak-anak memilih 2 teks fiksi, yaitu dongeng di daerah Jawa Tengah, ada 2, pilih mana nanti Ustadz Arifin akan sediakan di sini. Sekalian, masing-masing kelompok boleh ke depan untuk membaca, bukan mengambil loh ya, membaca teks yang sudah tersedia. Ada 4 cerita, pilih 2 yang tadi sudah disepakati kelompok. Kelompoknya kan udah milih belum? Segera cari teksnya. Oke, silahkan dibaca ya. Sesuai teks yang dipilih. Tidak dibawa ke tempat duduk ya, dibaca di sini bareng-bareng. Nah, ada yang tanya, tokoh pendukung. Jadi dalam suatu teks atau dalam suatu cerita, itu ada yang namanya tokoh utama dan pendukung. Contoh ya, yang bukan tadi dibaca. Contoh lain, misalnya pada teks cerita Malin Kundang. Ada tokohnya siapa saja kalau semua? Malin Kundang jelas, ibunya, istrinya. Tapi yang tokoh utama siapa? Malin Kundang itu tokoh utama, yang lain pendukung. Nah, dalam tadi teks yang dibaca Legenda Islam itu siapa yang jadi tokoh utama? Yang paling berperan utama? Tulis. Siapa presentasi dulu nih? Siapa? Ya, Kisah. Ayo. Ibu Jaka Kendil, putri, kedua kakak putri raja.
Tokoh utama Ibu dan Joko Kendil. Tokoh pendukung Kendil. Belum. Amel yang kedua boleh. Tokoh dalam cerita. Tokoh utama anak miskin. Tokoh pendukung nenek. Oke, sekarang yang belum presentasi Queen, Ken, dan Nadia. Ceritakan cara singkat. Yang Joko Kendil itu gimana? Siapa mau? Boleh. Ya, rawa pening. Ceritakan singkat rawa pening. Gimana? Nah, Nadia dulu. Terus? Tapi sama ibunya tidak apa ya? Nggak mungkin gitu. Ada sama putri bungsunya ingin dinikahi sama Joko Kendil. Terus akhirnya Joko Kendil itu ternyata anak kecil. Anak-anak sekalian, kita tadi sedikit membahas tentang Taman Senopati, Bunga Kemuning, kemudian cerita fiksi, kemudian juga tentang tokoh dalam teks fiksi. Anak-anak sekalian, kita coba ingat-ingat kembali tentang Taman Bunga Senopati. Anak-anak sekalian, untuk membawa, menurutnya anak-anak ya, untuk membawa bunga yang ada di taman itu kan ngambil dari luar kota, ada yang dari Kopeng, Salatiga, ada juga yang dari daerah Temanggung. Menurutnya anak-anak zaman sekarang, orang-orang yang bawa tanaman itu pakai apa? Gaya pada kendaraan, kita sehari-hari kira-kira menggunakan gaya atau tidak? Oke, kalau sehari-hari menggunakan gaya kata Reza, apa saja yang sering kita lakukan atau kita temukan atau kita lihat? Gaya otot. Untuk apa gaya otot? Oh, nulis itu pakai gaya otot. Oke, bagus. Berjalan. Selain itu, yang sehari-hari. Gaya gesek digunakan untuk apa? Ya, gaya gesek itu pas saat kita berjalan, sendalnya atau alas kaki kena lantai. Ustaz Arifin akan mencoba membuat simulasi tabrakan dengan 3 skenario yang berbeda. Kita akan lihat bagaimana kalau kecepatannya tinggi. Kecepatan tinggi berarti gayanya besar atau kecil? Ya, kemudian kecepatan sedang dan kecepatan rendah. Kita juga akan simulasikan dengan kendaraan yang berbeda untuk melihat tingkat kerusakan yang berbeda. Oke, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan. Jalannya masih cukup jauh, kita sambil menunggu dengan jarak yang jauh kita bisa membuat mobil ini melaju dengan kencang. Nanti dari depan akan ada mobil yang satu warna oranye tadi. Nah, ini jadinya seperti ini. Kita bisa lihat tingkat kerusakannya di sini. Nah, kira-kira kerusakannya berat, sedang, atau ringan? Berat. Sebabnya kenapa tadi? Laju kendaraannya tinggi atau rendah? Tinggi. Sebabnya karena gayanya besar atau kecil? Besar. Kita akan coba yang dekat aja. Karena kita tidak membutuhkan kecepatan tinggi, jadi Ustaz Arifin akan atur jaraknya tidak terlalu jauh. Kita punya 2 kendaraan ya, sekali lagi. Satu warna merah ini, yang satu warna hitam. Kita akan coba simulasi dengan kecepatan rendah. Kita lihat tingkat kerusakan yang terjadi ketika terjadi benturan atau tabrakan. Oke, cukup. Apakah bisa lihat tingkat kerusakannya? Bisa lihat? Berat, sedang, atau ringan? Ringan. Kenapa ringan? Kecepatan kendaraannya apa tadi? Lambat. Gayanya besar atau kecil? Kecil. Kan kali ini supaya kesimpulan pelajaran hari ini bisa semua paham. Kemudian, selain tentang teks fiksi, kita sudah belajar tentang gaya dan gerak, ya enggak? Kemudian anak-anak sekalian, yang terakhir, Ustaz Arifin akan sampaikan hal untuk evaluasi apa yang sudah dipelajari hari ini. Nanti anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Anak-anak melanjutkan untuk mengisi ini, Ustaz Arifin sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau akan bersama Ustaz Mas.